ilmu, wacana, teori, terminologi, metodologi atau apapun saja mengenai keseimbangan hidup itu tidak terbatas jumlahnya. Bisa kita ambil dari ilmu sehari-hari, bisa kita ambil dari filsafat, bisa kita ambil dari hasanah adat istiadat, bisa kita ambil dari kitab suci, bisa kita ambil dari tukang becak, bisa kita ambil dari siapapun saja. Tapi saya akan ngambil satu. Jadi dulu Wali Songo itu bersama-sama mendirikan Masjid Demak. Yang datang terlambat itu yang paling muda, namanya Raden Syahid atau sekarang kita sebut Sunan Kalijogo. Dia datang terlambat, tiang yang lain sudah berdiri kecuali tiang dia. Dan ketika dia datang kayu sudah habis, maka dia cuma ngumpulin bekas-bekas tatal kayu yang hasil gergajian. Dia kumpulin untuk dia tumpuk-tumpuk menjadi salah satu tiang di Masjid Demak itu. Nah, di tengah-tengah dia bawa parang untuk ngumpulin kayu-kayu itu, ada kecelakaan, seekor binatang yang bernama orong-orong terputus lehernya. Kemudian dia merasa bersalah, mohon maaf kepada Allah. Kemudian dia ambil kepalanya di satu tangan dan dia ambil badannya dengan tangan yang lain. Kemudian dia ambilkan satu serpian kayu jati, dimasukkan ke dalam lehernya. Kemudian serpian itu dimasukkan ke kepalanya sehingga tersambung lagi kepala dengan badannya. Dan kemudian orong-orong itu hidup kembali. Kata orang dalam legenda-legenda, kalau Anda sekarang ambil binatang orong-orong itu, kalau Anda putus lehernya itu dapat ada serpian kayu di tengah itu. Tentu saja itu simbolik. Sunan Kalijogo tidak melakukan itu semua. Itu adalah ajaran yang sifatnya, kalau bahasa Jawa, sanepan ya. Jadi itu amsal kalau dalam Al-Quran. Jadi maksudnya kalau engkau ingin menemukan kesejatian hidup, dan itulah patokan atau itulah akar dari yang disebut keseimbangan hidup. Kayu yang dipakai untuk menyambung kepala dan badan tadi bukan kayu terembesi, bukan kayu Kalimantan, tapi kayu jati, kayu sejati. Ini bukan klenik, ini memang simbolismenya mencari sesuatu yang sejati, the real truth ya, bukan not just the truth but the real or the true truth kan gitu ya. Jadi keseimbangan hidup adalah badanmu itu sering putus sama kepalamu, sering terputus-putus. Kepalamu mikir begini, hatimu begitu. Ada konflik yang luar biasa antara keharusan-keharusan akal dengan nafsu di dalam hati dan syahwat. Maka selalu disambung dengan kesejatian antara kepala dengan badan, antara pikiran dengan perasaan, antara zikir dengan fikir, antara intelektualitas dengan spiritualitas, antara nurani dengan kecerdasan. Itu selalu dikawinkan, dinikahkan terus-menerus. Nurutin kecerdasan saja bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Nurutin hati saja juga lemah. Jadi harus ada manajemen interrelatif antara akal dengan perasaan, antara hati dengan pikiran, antara kecerdasan dengan kelembutan, kan gitu. Nah, jadi keseimbangan hidup antara lain adalah tiap hari kita mengamati pikiran kita gimana, hati kita bagaimana, kita ukur terus pelan-pelan dan kita hanya melangkahkan kaki kalau sudah ada kesepakatan antara kepala dengan badan kita. Kalau tidak, kita akan kena parangnya Sunan Kalijogo, terputuslah leher kita dan tergeletaklah kepala kita dari badan kita. Kira-kira gitu simbolismenya. Terima kasih.